Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmasara dari kelas manajemen B, NIM 24106052. Saya akan menjelaskan apa sih itu demokrasi. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara sederhana, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan ada pula demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam sistem ini, rakyat bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam proses pengambilan keputusan politik pemerintahan yang demokratis, ditandai dengan adanya transportasi, akumulasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta jaminan kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama. Dan Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Ini menemukan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh wakil rakyat, dan ditunjukkan untuk kepentingan rakyat. Dan mari kita membahas apa sih itu bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan memiliki berbagai bentuk yang berkembang berdasarkan sejarah sosial budaya dan kondisi politik suatu negara. Setiap bentuk demokrasi memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda dalam pelaksanaan kekuasaan dan partisipasi rakyat. Dan ada beberapa secara umum bentuk-bentuk demokrasi dalam diskualifikasi sebagai berikut, yaitu 1. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah bentuk demokrasi di mana rakyat secara langsung terlihat dalam proses pengambilan keputusan politik tanpa melalui wakil. Sistem ini penuh diterapkan dalam demokrasi adhana kuno, di mana warga negara secara aktif menghadiri pertemuan dan memberikan suara terbanyak atas kebijakan tertentu. Namun segala negara modern, demokrasi langsung sulit diterapkan secara menyeluruh karena jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas. Meski semakin demikian, beberapa elemen demokrasi langsung masih digunakan, misalnya melalui referendum atau jajak pendapat rakyat. Dan mari kita bahas apa sih itu demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka melalui pemilu untuk mewakili aspirasi dalam lembaga legislatif dan pemerintahan. Bentuk ini paling banyak digunakan di dunia modern karena lebih desain dalam mengelola negara yang besar dan kompleks. Wakil rakyat tanggung jawab dalam konstituen dan dapat diganti melalui pemilu jika dijalankan amanah. Dan ada pula demokrasi parlementer. Dalam sistem parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri yang dipilih dari dan bertanggung jawab kepada parlemen kepala negara seperti presiden atau raja bersifat simbolis. Dan
dan tidak memiliki kekuasaan. Pemerintah langsung sistem ini memungkinkan hubungan yang erat antara legislatif dan eksekutif, namun dapat menimbulkan ketidakstabilan jika koalisi pemerintahan lemah. Dan yang keempat, demokrasi presidensial, yaitu dalam sistem presidensial presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif. Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Indonesia sejak reformasi 1998 menerapkan sistem demokrasi presidensial di mana presiden memiliki jasa jabatan tetap dan tidak dapat dihentikan sembarangan oleh parlemen. Dan ada pula demokrasi liberal, yaitu demokrasi liberal menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, pasar bebas dan perlindungan hukum. Negara dalam sistem ini dikuasai perannya dan lebih berfungsi sebagai pengatur agar kebebasan tidak saling melanggar. Contohnya, negara yang menganut demokrasi liberal adalah Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa Barat. Dan yang ketujuh, apa sih itu demokrasi konstitusional? Yaitu demokrasi konstitusional adalah bentuk demokrasi yang dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan, struktur lembaga negara dan hak-hak dasar warga negara yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah. Dan yang terakhir, kita akan membahas demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi khas Indonesia yang dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi ini menjunjung tinggi nilai musyawarah, mufakat, keadilan sosial, serta menghormati keberagaman suku, agama, budaya, dan ciri khas. Demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah hukum, voting, atau suara terbanyak semata. Dan ada pula itu sekian bentuk-bentuk demokrasi ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki dasar yang semakin yakin kekuasaan berasal dari kata, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, sejarah, dan kebutuhan negara masing-masing. Mari kita akan menjelaskan berikutnya itu nilai-nilai demokrasi, yaitu nilai-nilai demokrasi merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan moral dan etika dalam sistem pemerintahan demokrasi. Nilai-nilai ini bukan hanya tercermin dalam struktur kelembagaan, tetapi juga dalam sikap dan perilaku warga negara serta pemegang kekuasaan. Nilai-nilai demokrasi menjadi fondasi dalam menciptakan kehidupan politik yang salut berkeadaban dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dan saya akan menjelaskan empat nilai utama dalam demokrasi, yaitu kebebasan. Kebebasan adalah inti dari demokrasi yang menjamin setiap individu memiliki hak untuk berpikir, berbicara tersebut dan berekspresi tanpa tekanan atau paksaan. Kebebasan ini mencakup kebebasan politik, kebebasan sipil, dan kebebasan beragama
yang semuanya dilindungi oleh hukum. Dan yang kedua, mari kita menjelaskan apa sih persamaan hak. Yaitu dalam demokrasi setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dan dalam proses politik tidak ada diskriminasi berdasarkan satu agama, ras, gender, status sosial, atau latar belakang ekonomi. Persamaan hak menjamin bahwa suara setiap warga negara bernilai sama dengan pemilu dalam pengambilan keputusan. Dan ketiga, keadilan. Apa sih itu? Demokrasi mengutamakan prinsip keadilan baik dalam bidang hukum ekonomi maupun sosial. Keadilan menjadi dasar agar tidak terjadi kesenjangan sosial, serta agar semua pihak mendapatkan hak dan perilaku yang seimbang. Dan yang musyawarah untuk mufakat. Nilai ini sangat kental dalam demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila musyawarah, mendorong pengambilan keputusan secara kolektif melalui dialog dan kompromi dengan menghargai berbagai pendapat untuk mencapai mufakat. Dan toleransi, yaitu demokrasi menuntut adanya penghormatan terhadap perbedaan dan keragamaan dalam masyarakat. Toleransi berarti menerima dan menghargai pandangan, keyakinan, dan latar belakang yang berbeda sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Dan tanggung jawab, yaitu seperti individu maupun kelompok dalam masyarakat demokratis harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebebasan yang dimiliki. Kebebasan tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan orang lain atau kepentingan umum. Dan yang keterbukaan transportasi, yaitu dalam sistem demokrasi proses pemerintahan harus dilakukan secara terbuka agar dapat diawasi oleh rakyat. Keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui kebijakan, keputusan, dan anggaran negara sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan partisipasi aktif warga negara. Demokrasi menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan politik seperti pemilu, musyawarah politik, serta kegiatan sosial dan organisasi. Masyarakat partisipasi ini merupakan bentuk tanggung jawab dan keadilan terhadap pembangunan negara. Dan yang terakhir, mari kita bahas itu apa sih kontrol sosial. Itu rakyat dalam demokrasi memiliki hak dan kewajiban untuk menguasai jalannya pemerintahan. Kontrol sosial dapat dilakukan melalui media, melalui media massal, lembaga pengawasan, masyarakat sipil, atau partisipasi langsung. Dan ada pula demikian nilai-nilai demokrasi tersebut harus dipeliharakan, ditanamkan, dan dijadikan budaya dalam kehidupan sehari-hari agar sistem demokrasi dapat berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Dan tanggung jawab, yaitu seperti individu maupun kelompok dalam masyarakat demokratis harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebebasan yang dimiliki. Kebebasan tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan orang lain atau kepentingan umum.
Dan mari kita membahas apa sih itu demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Yaitu sejak merdeka tahun 1945 di Indonesia telah mengalami berbagai bentuk dalam sistem demokrasi yang mencerminkan dinamika politik serta perubahan kekuasaan yang terjadi di tingkat nasional. Macam-macam demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia mencerminkan proses adaptasi dan pencarian sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan karakter bangsa dan kondisi sosial politik dalam masanya. Dan mari kita membahas apa sih itu demokrasi parlementer 1945 sampai 1959, yaitu demokrasi parlementer diterapkan sebagai Indonesia merdeka, terutama sejak Konstitusi RI tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen atau DPR. Presiden hanya bertindak sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Sistem ini memberikan ruang yang luas bagi partai politik, namun sering menimbulkan ketidakstabilan politik karena pergantian kabinet yang terlalu sering. Dan yang kedua, mari kita bahas apa sih itu demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, yaitu demokrasi terpimpin diberlakukan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan kembali ke Undang-Undang 1945. Dalam sistem ini, Presiden memegang kekuasaan yang sangat dominan dan segala keputusan politik terpusat pada satu orang, yaitu Presiden Parlemen. Dikurangi sementara kekuasaan militer dan partai politik tertentu sebagai PKI sangat berpengaruh. Kebebasan berpendapat dibatasi dan kehidupan demokrasi sangat dikendalikan oleh pemerintahan pusat. Dan yang ketiga itu demokrasi Pancasila Orde Baru 1966 sampai 1998, yaitu setelah tumbangnya demokrasi terpimpin pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memperkenalkan kembali demokrasi Pancasila, namun praktiknya lebih mengarah pada otoritarisme di mana presiden memegang kekuasaan besar dan pemilu hanya formalitas. Kebebasan politik sangat dibatasi, partai politik dikooptasi dan masyarakat sipil ditekan melalui pengawasan ketat, aparat keamanan. Meskipun secara formal demokrasi tetap dijalankan, tetapi substansi demokrasi tidak berkembang secara sehat. Dan yang keempat yaitu apa sih? Demokrasi reformasi 1998 sampai sekarang, yaitu demokrasi reformasi lahir pasca
runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 sebagai respons atau tuntutan rakyat terhadap kebebasan dan keadilan demokrasi Indonesia. Saat ini ditandai dengan pemilu langsung, multipartai, kebebasan pers, serta partisipasi aktif masyarakat seperti presiden dipilih langsung oleh rakyat dan lembaga negara memiliki fungsi yang lebih seimbang. Meskipun telah banyak kemajuan demokrasi di era reformasi menghadapi tantangan seperti politik uang, polarisasi elit, korupsi, dan rendahnya literasi politik. Baik, kita akan membahas apa sih itu perkembangan demokrasi. Dan mari kita akan membahas itu akar historis demokrasi di Indonesia. Paham demokrasi pertama kali berkembang di dunia barat, khususnya di Yunani kuno sekitar abad ke-5 SM di kota Athena. Rakyat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan melalui sistem majelis rakyat, meskipun hak ini hanya dimiliki oleh warga laki-laki. Bebas, sistem ini merupakan bentuk awal dari demokrasi langsung yang menekankan keterlibatan rakyat dalam usaha pemerintahan. Dan yang kedua itu mari kita jelaskan apa sih perkembangan paham demokrasi di Indonesia. Itu di Indonesia nilai-nilai demokrasi mulai masuk melalui pendidikan kolonial dan gerakan mekanisme. Pada awal abad ke-20, organisasi seperti Budi Utomo, Gerakat Islam dan Indische Partij menjadi pelopor kesadaran politik rakyat dan memperjuangkan hak-hak sipil serta kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Demokrasi di Indonesia diterapkan dengan berbagai dinamika, yaitu demokrasi parlementer diterapkan pada awal kemerdekaan namun menghadapi tantangan stabilisasi politik. Demokrasi terpimpin yang Orde Baru menerapkan demokrasi Pancasila, namun dalam praktiknya bersifat otoriter dan membatasi kebebasan sipil. Baru pada masa reformasi sejak 1998, demokrasi mengalami kemajuan signifikan dengan pemilu langsung, kebebasan pers, dan penguatan peran rakyat sipil. Dan yang ketiga itu perkembangan demokrasi di era globalisasi, yaitu di era globalisasi perkembangan demokrasi semakin dipengaruhi oleh teknologi informasi, digitalisasi, dan keterbukaan reformasi. Masyarakat dapat mudah mengakses informasi pendapatan secara bebas, menguasai kekuasaan pemerintah melalui media sosial dan platform daring lainnya. Demokrasi digital menjadi fenomena baru di mana partisipasi rakyat tidak terbatas pada pemilu, tetapi juga
pada PTS online diskusi rakyat publik digital dan kontrol sosial melalui dunia maya. Namun di balik ini muncul tantangan baru seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, cyber bullying, serta manipulasi opini publik melalui algoritma media sosial. Dan mari kita membahas apa sih itu implementasi demokrasi di Indonesia. Baik, implementasi demokrasi di Indonesia merupakan proses panjang yang melibatkan berbagai aspek politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Demokrasi bukan hanya dijalankan dalam bentuk sistem pemerintahan, tetapi juga tercermin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Dan ada pula Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi Pancasila memiliki bentuk implementasi demokrasi yang khas dan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Baik, kita akan menjelaskan apa sih itu pendidikan demokrasi sejak dini, keluarga dan sekolah. Artinya anak-anak harus diajarkan pentingnya partisipasi, mendengarkan pendapat orang lain, musyawarah, serta menghargai perbedaan. Keluarga menjadi tempat pertama untuk belajar. Sikap demokratis diikuti oleh sekolah maupun di kampus yang memperkuat nilai-nilai tersebut melalui pelajaran dan praktik diskusi. Dan mari kita akan membahas apa sih itu tantangan demokrasi, yaitu politik uang, korupsi, oligarki, rendahnya literasi politik. Pertama itu politik uang merusak prinsip keadilan karena suara rakyat dibeli. Yang kedua itu korupsi menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi. Yang ketiga oligarki berarti kekuasaan hanya dikuasai segelintir orang atau elit yang bertentangan dengan prinsip dari rakyat untuk rakyat dan rakyat. Baik teman-teman, makasih telah mendengarkan penjelasan saya dari materi demokrasi. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.